Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Edi Wiharjo, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan. Pada kesempatan kali ini, saya Aida Ristiana Amalia Gayo dengan NIM 200210101086 ingin mempresentasikan hasil observasi atau pengamatan saya mengenai pengenalan lingkungan persekolahan di SMKN 1 Bondowoso. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari pengenalan lingkungan persekolahan. Menurut Permen Ristek Dikti nomor 55 tahun 2017 tentang standar pendidikan guru dan mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP, merupakan proses observasi atau pengamatan dan praktik atau pemagangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa sarjana atau S1 pendidikan, supaya dapat mendalami komponen-komponen kegiatan belajar mengajar dan administrasi tenaga pendidikan dan atau kependidikan di sekolahan. Nah, mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah wajib PPG atau program pendidikan profesi guru yang memiliki peran mempersiapkan sarjana non-pendidikan dan sarjana lulusan pendidikan agar terwujud guru profesional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai visi dan misi SMKN 1 Bondowoso. Untuk visinya, yaitu terwujudnya SMKN 1 Bondowoso sebagai sekolah yang unggul, berbudaya lingkungan, dan berperilaku sesuai Pancasila. Kemudian untuk misinya yang pertama menyiapkan tenaga yang kompeten, berwawasan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuhkan semangat kompetitif dan kreatif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, melaksanakan KTSP yang terintegrasi pendidikan, karakter, dan lingkungan hidup. Yang keempat, membangun potensi dan mengembangkan budaya belajar, gemar membaca dan menulis, serta peduli terhadap lingkungan. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keenam, memperdayakan lingkungan sekolah dalam mewujudkan adiwiyata. Yang ketujuh, mengembangkan potensi peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler yang terintegrasi pendidikan karakter dan lingkungan hidup. Dan yang delapan, yaitu mematuhi peraturan protokol kesehatan COVID-19. Lalu di sini selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi SMKN 1 Bondowoso. Pertama di sini kita bisa lihat yaitu komite sekolah. Kemudian ada kepala sekolah oleh Bapak DRS Malik MPD. Kemudian di bawahnya ada tenaga administrasi sekolah atau TAS. Selanjutnya ada wakil kepala sekolah. Di sini yang pertama ada waka kurikulum oleh Bapak Nanang Dani. Kemudian waka kesiswaan oleh Bapak Juniawan. Kemudian waka humas oleh Bu Aning Retno. Waka sarana prasarana oleh Bapak Muhammad Aksan. Kemudian ada ketua program keahlian. Di sini ketua program keahlian bisnis daring dan pemasaran oleh Bu Nurul. Program keahlian akuntansi dan keuangan oleh Bu Cherry. Ketua program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran oleh Bu Lina. Dan kemudian ketua program keahlian seni broadcasting dan film oleh Bapak Nanang. Kemudian ketua program keahlian teknik komputer dan informatika oleh Bapak Dian Kurniawan. Lalu di sini ada kepala laboran oleh Bapak Siswa Wardani, kemudian koordinator bimbingan konseling oleh Bu DRA Asih Purwani, kemudian ketua kompetensi keahlian produksi dan siaran program televisi oleh Bapak Nanang, ketua kompetensi keahlian produksi film oleh Bapak Arif Firman, kemudian ketua kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak oleh Bapak Nutrio, ketua kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan oleh Bapak Abdul Rusid, dan ketua kompetensi keahlian multimedia oleh Bapak Dian Kurniawan. Selanjutnya di bawahnya ada wali kelas atau guru dan siswa. Kemudian mengenai tata tertib di SMKN 1 Bondowoso. Nah, tata tertib peraturan dan tata tertib di SMKN 1 Bondowoso ini dibagi menjadi dua, yaitu tata tertib guru dan tata tertib siswa.
Yang pertama mengenai tata tertib guru. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kewajiban selaku pengajar. Contohnya seperti melakukan absensi dengan ketentuan mulai pukul 5 sampai 6.59 pagi dan waktu pulang mulai 3.15 sampai 4 sore. Kemudian melaksanakan KBM sesuai dengan jadwal, melaksanakan belajar tuntas, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu kewajiban selaku pendidik, contohnya seperti menjadi tauladan bagi anak didik, bersikap terbuka dan dalam menjalin hubungan dengan atasan, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu kewajiban selaku anggota sekolah. Contohnya seperti memiliki rasa cinta, bangga, dan menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar, dan menjaga dan mengusahakan tercapainya 7K. Yang keempat yaitu kewajiban sebagai pegawai negeri sipil, seperti harus mematuhi semua peraturan dan peraturan tentang disiplin pegawai negeri, dan tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan terhadap tata tertib guru, yaitu yang pertama teguran lisan, yang kedua peringatan tertulis maksimal 3 kali, yang ketiga hukuman administrasi, dan yang keempat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu peraturan dan tata tertib di SMK 1, yaitu tata tertib peserta didik atau siswa. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu hal masuk sekolah, kemudian kewajiban peserta didik, kemudian larangan peserta didik, dan hak peserta didik. Untuk hal masuk sekolah, contohnya seperti bel masuk sekolah dibunyikan jam 7 pagi dan peserta didik harus hadir di sekolah 5 menit sebelum bel. Terus juga peserta didik yang datang terlambat wajib lapor kepada guru STPD keterlambatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua mengenai kewajiban peserta didik, contohnya menghormati dan taat pada kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan karyawan sekolah, dan menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk larangan peserta didik, contohnya seperti sewenang-wenang meninggalkan kelas atau sekolah, kemudian melakukan tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan standar hukum, agama, dan masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian ada hak peserta didik, contohnya presensi kehadiran peserta didik menggunakan sarana dan prasarana setelah mendapat izin dari unit kerja sarana prasarana, peserta didik mendapatkan perlakuan yang sama, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada penghargaan. Penghargaan ini dibagi menjadi 2, yaitu prestasi akademik dan non-akademik, dan yang kedua tidak berprestasi akademik dan non-akademik. Nah, penghargaan ini diberikan kepada siswa atau peserta didik yang poin pelanggarannya mencapai di atas 75. Misalnya, siswa A mendapat pelanggaran dan mendapat poin pelanggaran sebanyak 80. Namun karena dia pernah mengikuti kejuaraan misalnya tingkat kota atau kabupaten, nah maka dia berhak mendapatkan poin pengurangan sebanyak kriteria yang ada pada penghargaan itu. Kemudian untuk sanksi pelanggarannya, di sini yang pertama ada teguran lisan, yang kedua ada teguran tertulis, yang ketiga panggilan orang tua atau wali peserta didik, yang keempat dikembalikan kepada orang tua atau wali peserta didik, dan yang kelima fase tahapan penanganan pelanggaran. Nah, fase penanganan pelanggaran ini terdapat tiga kategori, yaitu pelanggaran ringan, yang kedua pelanggaran sedang, dan yang ketiga pelanggaran berat. Nah, 3 kategori ini memiliki rentang skor pelanggaran yang berbeda-beda, dan tindakan lanjut juga yang berbeda-beda. Dengan catatannya, yang pertama, skorsing sama dengan alfa, yang kedua, hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan tata tertib tersebut akan diterbitkan aturan-aturannya. Selanjutnya yaitu mengenai pembiasaan dan kebiasaan positif di SMKN 1 Bondowoso. Ada
3 kegiatan pembiasaan dan kebiasaan positif, yaitu yang pertama adalah sholat duha berjamaah. Nah, sholat duha berjamaah di SMKN 1 Bondowoso ini dilakukan setiap hari jam 7 pagi. Kegiatan ini dilakukan oleh guru, terutama oleh guru pendidikan agama Islam, dan juga diikuti oleh siswa-siswi di SMKN 1 Bondowoso. Yang kedua yaitu Jumat Takwa. Kegiatan Jumat Takwa ini dilaksanakan setiap jam setengah 7 sampai jam 7, yang hanya diikuti oleh guru serta tenaga pendidik di SMKN 1 Bondowoso. Adapun kegiatan yang dilakukan selama Jumat Takwa yaitu sholat duha berjamaah, kemudian kultum atau kuliah 7 menit, dan istighosah. Kegiatan ini dilakukan 2 minggu sekali. Kemudian yang ketiga ada Jumat Sehat. Kegiatan Jumat Sehat ini dilakukan setiap hari Jumat, yang hanya diikuti oleh guru di SMKN 1 Bondowoso. Kegiatan ini meliputi kerja bakti, senam, dan olahraga. Sama halnya dengan Jumat Takwa, kegiatan ini dilakukan hanya 2 minggu sekali. Jika minggu pertama adalah kegiatan Jumat Takwa, maka minggu kedua dilakukan Jumat Sehat. Keduanya dilakukan selang-seling sesuai dengan ketetapannya. Selanjutnya yaitu mengenai kegiatan seremonial formal di SMKN 1 Bondowoso. Contoh-contohnya seperti yang pertama apel pagi, kedua rapat pembagian tugas awal, yang ketiga rapat penjaminan mutu internal, yang keempat rapat persiapan ulangan tengah semester, kemudian rapat persiapan supervisi guru dan tenaga pendidik, ada rapat persiapan ujian semester ganjil dan genap, ada rapat persiapan hasil belajar tahun ajaran ganjil, ada rapat pleno kelulusan, rapat penyusunan kurikulum, rapat sosialisasi program komite sekolah, rapat persiapan praktik kerja lapangan, dan rapat sosialisasi praktik kerja lapangan kepada orang tua kelas 11. Selanjutnya mengenai kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di SMKN 1 Bondowoso. Yang pertama mengenai kurikuler. Kegiatan kurikuler di SMKN 1 Bondowoso ini selama pandemi dilakukan hybrid, yaitu daring dan luring, dengan kapasitas siswa per kelasnya sebanyak 50% dan dilakukan secara bergilir seminggu sekali. Adapun untuk kegiatan tatap muka atau luring bagi kelas 10 dan 11 dilakukan selama 4 jam, mulai jam 7 pagi sampai 11 pagi. Kemudian untuk kelas 12 dilakukan dari jam 12 siang sampai 4 sore. Kemudian untuk kokurikuler ini selama pandemi, kegiatan kokurikuler di SMK 1 Bondowoso tidak dapat berjalan. Nah, sama halnya dengan kokurikuler, ekstrakurikuler di SMK 1 Bondowoso juga tidak dapat terlaksana selama pandemi. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk dari ekstrakurikuler, yaitu OSIS, pramuka, PMR, basket, voli dan tenis meja, dance, drum band, teater, pecinta alam, musik band, tari, bela diri, hadrah, paduan suara, panahan, dan remaja masjid. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan kurikuler pembelajaran matematika. Nah, dapat dilihat bahwa pembelajaran matematika di SMKN 1 Bondowoso ini diharapkan siswa terlibat aktif dan bertanggung jawab, toleran dalam perbedaan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat menemukan suatu konsep matematika sekaligus dapat menerapkannya. Kemudian mengenai durasi pembelajaran matematika di SMKN 1 Bondowoso, adapun di sini ada tabel 3 mengenai banyak minggu dalam satu semester. Di sini dijelaskan jumlah minggunya dalam satu semester itu sebanyak 25 minggu. Sedangkan pada tabel 4 ini banyak minggu tidak efektif, yaitu berjumlah 7 minggu. Sehingga jika kita kurangi keduanya, maka didapat jumlah minggu efektifnya sebanyak 18 minggu. Nah, dari 18 minggu ini kita kalikan dengan 3, di mana 3 ini adalah jumlah jam per minggunya, maka didapat hasilnya 52 jam pelajaran. Jadi durasi pembelajaran matematika di SMKN 1 Bondowoso ini, khususnya untuk kelas 10 semester ganjil, sebanyak 52 jam pelajaran. Kemudian selanjutnya program tahunan matematika. Ini saya mengambil contoh untuk kelas 10. Jadi di sini ada tabel 5 itu program tahunan semester gasal atau ganjil. Dengan totalnya 52 jam pelajaran. Kemudian untuk
tabel 6 mengenai program tahunan semester genap. Total jamnya sama, yaitu 52. Yang di sini yang berbeda hanya materinya. Untuk program semester ganjil, materinya itu ada 4, yaitu bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Kemudian yang kedua, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang ketiga, sistem persamaan linear. Dan yang keempat, program linear. Kemudian untuk semester genap, ada barisan dan deret, serta perbandingan trigonometri. Kemudian ada program semester dalam satu semester pembelajaran. Di sini saya mengambil contoh pada tingkat kelas 10 dan semester genap. Jadi di sini sama seperti sebelumnya, jadi semester genap, jadi hanya ada 2 materi, yaitu barisan dan deret geometri, barisan dan deret, serta perbandingan trigonometri. Nah, kemudian ada contoh sampel silabus matematika. Di sini saya mengambil contoh pada kelas 10 semester 1 dan 2. Di sini ada kompetensi inti, KI1, KI3, dan KI4. Dan ini ada tabel silabusnya, hanya contoh saja karena silabusnya banyak dan tidak muat untuk dimasukkan PPT semua. Jadi ini hanya sampel saja. Selanjutnya yaitu mengenai RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi di sini saya mengambil contoh itu materi pokok pada eksponen kelas 10 ganjil. Di sini ada langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, yaitu yang pertama alat dan bahan. Alatnya seperti laptop, LCD, proyektor, dan HP, kemudian bahannya itu kertas dan PowerPoint. Kemudian ada rumusan masalah atau stimulus yang diberikan kepada peserta didik seperti apa itu eksponen, bagaimana penerapan eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga mengenai pendekatan model dan metode. Di sini pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik, kemudian modelnya menggunakan model project-based learning atau PJBL, dan metodenya menggunakan ekspositori, penemuan terbimbing, pemecahan masalah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya di sini dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk pendahuluan dilakukan selama 10 menit seperti berdoa, mempersiapkan kelas, dan apersepsi. Kemudian untuk inti ini sebanyak 50 menit seperti orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, dan lain sebagainya. Untuk penutup ini dilakukan selama 30 menit seperti siswa merangkum kegiatan yang telah dilakukan, siswa mengerjakan soal, dan kesimpulan dan doa. Kemudian ada penilaian. Di sini ada tabel penilaian, yaitu ada 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap ini penilaiannya menggunakan teknik observasi dengan yang dinilai adalah disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Untuk pengetahuan dilakukan dengan teknik ujian tulis seperti menggunakan Google Classroom dan Quizzes. Untuk keterampilan, di sini teknik penilaiannya menggunakan teknik observasi dengan menggunakan portofolio. Kemudian untuk media pembelajaran matematika di sini yang sudah dijelaskan sebelumnya pada RPP, yaitu yang pertama ada laptop, LCD, HP, proyektor, kertas atau LKS, PowerPoint, Google Classroom, dan Quizzes. Nah, dari beberapa media pembelajaran matematika yang ada di SMKN 1 Bondowoso dapat dilihat bahwa ada media pembelajaran bernama Quizzes. Kita semua tahu bahwa Quizzes ini adalah web tool yang digunakan untuk kuis yang ditampilkan secara interaktif dan menyenangkan, sehingga peserta didik nantinya tidak akan bosan dengan suatu kuis yang diberikan oleh guru, karena tampilan webnya sangat menarik dan seru. Itu dia tadi presentasi saya mengenai hasil observasi pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP di SMKN 1 Bondowoso. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.